Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lagi tentang salah satu resiko. Jadi ternyata resiko itu banyak banget ya. Kita udah belajar tentang resiko kematian, kita belajar tentang resiko perubahan tingkat bunga, resiko perubahan pendapatan gitu. Nah, ini juga ada salah satu resiko juga yang harus kita pahami, yaitu resiko kesehatan, kecelakaan mobil, dan kecelakaan kerja. Mungkin karena saat ini masa pandemi COVID, harusnya ini juga ada tambahan ya. Ada namanya resiko kesehatan yang berkaitan dengan COVID gitu. Makanya saat ini COVID ini benar-benar menjadi satu hal yang harus ditanggulangi. Bahkan pemerintah itu saat ini sudah membentuk Badan Penanggulangan Bencana. Nah, di situ pemerintah bermaksud adalah untuk menanggulangi resiko yang ada di masyarakat gitu berkaitan dengan penularan penyakit. Oke, kita lanjutkan pembahasannya tentang resiko kesehatan, kecelakaan mobil, dan kecelakaan kerja. Bab ini sebenarnya akan membicarakan tentang pure risk atau resiko murni, yaitu tentang resiko kesehatan, kecelakaan mobil, dan kecelakaan kerja. Tujuannya adalah untuk mengingatkan semuanya, para pembaca, para pendengar gitu, bahwa ternyata ada banyak sekali resiko yang akan dapat memapar gitu atau terpapar kepada manusia gitu. Kita itu akan terpapar banyak sekali resiko gitu di sekitar kita. Banyak sekali resiko gitu. Makanya tadi dulu sempat dibilang bahwa apapun yang kita lakukan itu pasti akan ada resiko yang kita hadapi. Baik itu langsung maupun tidak langsung, pasti akan ada resiko yang akan kita hadapi. Dan di sini kita perlu untuk mengenal bermacam-macam resiko yang mungkin akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Nah, untuk resiko kesehatan ini penyebab utamanya adalah penduduk yang semakin tua. Karena semakin tuanya orang, maka tentu kesehatan ini akan menjadi semakin menurun. Nah, ini juga akan kenapa disebut sebagai kematian yang tertunda di sini gitu, karena akan ada orang-orang yang memiliki umur yang lebih panjang gitu. Jadi kematian yang seharusnya harapan hidupnya 70, masih ada orang yang usianya 90, 100, 80 gitu. Nah, ini mungkin karena kesehatannya yang baik gitu. Tapi kalau misalkan kesehatan yang buruk, nanti semakin tua orang itu akan semakin mudah untuk berpenyakit. Berkaitan dengan ini COVID gitu ya. Kalau dilihat dari data, jumlah orang yang meninggal karena COVID ini kebanyakan adalah orang-orang dengan usia yang lebih tua gitu. Terlebih dengan penyakit komorbid gitu. Komorbid itu penyakit bawaan seperti diabetes, jantung, darah tinggi gitu. Itu ternyata akan memperparah suatu penyakit gitu. Sehingga ini kita itu sekarang sedang menghadapi resiko kesehatan ya kan. Karena adanya paparan virus corona. Sehingga hingga hari ini kita masih tetap berada di dalam proses pembelajaran yang sifatnya online. Tidak ada pembelajaran tatap muka karena untuk mengantisipasi adanya kerumunan massa yang mungkin nanti akan menimbulkan penularan gitu atau infeksi dari virus itu. Nah, pada tahun 2025 diperkirakan ada sekitar 830 juta penduduk dunia dengan usia yang lebih besar atau sama dengan 65 tahun. Ternyata prediksinya hingga tahun 2025 ini akan ada 830 juta penduduk dunia yang usianya itu di atas 65 tahun. Tapi kayaknya kalau di Indonesia enggak. Di Indonesia itu kita akan menghadapi surplus gitu. Surplus untuk generasi muda karena banyak orang yang melahirkan gitu. Banyak orang-orang yang usianya masih muda di Indonesia. Makanya ini beruntung Indonesia di 2025 ini banyak pemuda-pemudanya. Menjadi sebuah keuntungan
Tapi untuk negara-negara tertentu kayak Jepang misalnya, Amerika misalnya gitu, Eropa, banyak orang-orang yang tidak ingin memiliki keturunan gitu karena dianggap ya kayaknya repot gitu, harus kerja terus ngurusin anak dan lain sebagainya. Sehingga karena banyaknya negara-negara maju yang enggan untuk memiliki keturunan, ternyata berdasarkan prediksi tahun 2025 ini akan banyak orang yang usianya lebih besar dari 65 tahun gitu. Jadi kebanyakan nanti akan ada orang-orang tua. Nah kan presentasi penduduk tua tersebut lebih besar di negara-negara maju, tapi jumlah dalam angka absolut lebih banyak di negara-negara yang berkembang. Ini contohnya jumlah penduduk tua di dunia dengan di 2002 usia pengharapan hidupnya ternyata di Amerika itu ada 76 angka harapan hidupnya biasanya sampai 76 orang hidup di sana. Kanada adalah 69, Meksiko adalah 74. Amerika Selatan 71, Argentina 67, Kolombia 68, Peru 71. Ini untuk pria ya. Sedangkan untuk wanita, ternyata wanita Amerika Utara itu memiliki harapan hidup hingga usia 83 tahun. Kanada 75 dan seterusnya gitu. Ternyata Amerika Utara yang paling tinggi untuk pria dan wanitanya untuk harapan hidupnya. Nah, ini terkait dengan jumlah penduduk. Dan sampai 2025 ternyata ini akan terus mengalami peningkatan gitu. Ini adalah persentase kenaikannya. Ada 93%, 146%, 75%, 59% dan seterusnya. Itu. Nah, terlihat bahwa penduduk tua yang terbanyak pada tahun 2025 itu ada di Cina dan India. Memang kedua negara ini adalah negara yang jumlah penduduknya banyak ya, banyak banget. Dan 2025 ini mencapai 206 juta itu untuk Cina dan 106 juta orang yang tua itu ada di India. Kenaikan penduduk dari 2002 hingga 2025 bisa mencapai 170% di Venezuela ya, dan sekitar 11 sampai 705 untuk negara-negara yang maju. Nah, saat ini di Italia, Yunani dan Swedia 17% dari penduduknya berusia di atas 65 tahun. Di Amerika Serikat persentase tersebut mencapai 12%. Pada tahun 2035, negara dengan persentase penduduk tua yaitu usia 65 tahun atau lebih itu adalah Jepang sebesar 28%, Italia 24,7 dan Jerman 24,6. Pada tahun tersebut penduduk tua dunia diperkirakan akan mencapai 830 juta, kebanyakan hidup di negara-negara berkembang. Penyebab tren semakin banyaknya penduduk tua adalah menurunnya tingkat kelahiran gitu tentu ya. Kalau semakin banyak orang yang lahir gitu, kelahirannya banyak, maka akan lebih banyak orang yang muda dibandingkan dengan orang yang tua gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang yang melahirkan sedikit sedangkan banyak orang yang tidak ingin punya anak gitu, maka akan semakin banyak gitu angka penduduk yang tuanya. Nah, di negara berkembang, penyakit utama yang menyebabkan kematian biasanya adalah infeksi. Sedangkan di negara-negara maju, ini biasanya yang menyebabkan kematian itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan arteri disease atau penyakit jantung seperti itu. Pembuluh arteri kan, arteri itu kan adalah pembuluh darah. Disease penyakit arteri disease dan stroke. Nah, contohnya adalah Amerika Serikat, Kanada, Australia gitu. Kematian karena penyakit jantung ini ternyata menurun 50% semenjak 25 tahun terakhir. Mungkin gaya hidupnya sudah banyak berubah gitu ya. Dan di negara berkembang pun sekarang kematian karena infeksi juga saya kira ini juga sudah mulai menurun gitu karena dukungan kesehatan yang semakin membaik, jaminan kesehatan yang semakin membaik. Ternyata kalau kita melihat dari tabel penyakit, karena ini kan berkaitan dengan resiko kesehatan ya, penyebab kematian terbesar itu adalah heart disease atau penyakit jantung. Ternyata penyakit jantung ini merupakan penyakit yang paling mematikan gitu. Yang kedua adalah malignant neoplasm atau kanker atau cerebral vascular disease, ini otak. Dan chronic low respiratory ini penyakit pernafasan, kecelakaan yang tidak sengaja, diabetes mellitus, influenza and pneumonia
Alzheimer, nefritis dan septisemia. Dan yang paling tinggi ini ternyata yang menyerang kesehatan itu adalah heart disease. Oleh karena itu, mumpung masih muda, kesehatan jantung itu harus benar-benar dijaga. Gimana cara menjaga kesehatan jantung kita? Ya mungkin dengan banyak berolahraga gitu, membakar kalori di dalam tubuh kita, membakar kita senantiasa melakukan olahraga kardio gitu yang menyehatkan detak jantung. Terus kita harus memperhatikan konsumsi apa yang kita makan gitu kan, kayak sayur, buah gitu harus senantiasa kita konsumsi sehingga resiko terkena penyakit jantung ini akan lebih rendah gitu. Atau misalnya kalau sekarang sudah mulai banyak ya juru sehat ala Rasulullah gitu misalnya, itu disarankan untuk mengkonsumsi kayak habatus sauda atau mengkonsumsi minyak zaitun gitu. Ternyata minyak zaitun, habatus sauda itu bagus untuk kesehatan jantung. Jadi kalau ada kolesterol jahat yang kemudian membuat penyumbatan di dalam aliran darah kita, itu ternyata bisa dikikis gitu dengan menggunakan minyak zaitun itu tadi. Jadi makanya ini harus diantisipasi sedini mungkin gitu dengan menjaga pola makan dan pola hidup kita. Kayak merokok gitu-gitu itu harus dikurangi agar risiko kematian disebabkan karena penyakit jantung ini akan dapat diturunkan. Selanjutnya kita akan juga belajar tentang morbidity rate. Apa itu morbidity rate? Morbidity rate ini merupakan banyaknya penduduk atau jumlah kasus yang menderita sakit tertentu. Morbidity ini berasal dari bahasa Latin yaitu morbidus yang artinya adalah sakit atau tidak sehat. Sehingga morbidity rate ini bisa dibandingkan dengan mortality rate gitu. Banyaknya kasus penduduk, misalnya corona ini ya, morbidity rate-nya tinggi. Kalau morbidity rate-nya tinggi, maka mortality, angka kematiannya juga akan tinggi. Mortality itu kematian, morbidity itu adalah jumlah orang yang sakit. Morbidus sakit artinya sakit. Gitu. Jadi ini akan sangat berpengaruh. Kalau morbidity rate-nya tinggi, maka mortality rate-nya juga akan tinggi sama dengan kasus corona ini gitu. Semakin banyak orang yang terkena penyakit, maka akan semakin tinggi juga angka kematiannya. Ini sangat mengerikan ya kasus corona ini. Kita bahkan juga tidak pernah tahu kapan kasus ini akan benar-benar berakhir karena meskipun vaksin itu sudah dicoba untuk bagaimana caranya bisa segera dirilis, tapi ternyata Oktober kemarin kalau nggak salah saya baca berita bahwa untuk kasus corona itu vaksinnya belum tentu akan keluar gitu akhir tahun ini karena masih terus dalam masa uji coba gitu. Ini kasus yang benar-benar pertama ya kan di dunia sehingga ini akan dapat menggemparkan dunia. Bahkan ini angka kematiannya yang tinggi gitu kan. Kalau orang Jawa bilang ini namanya pagebluk gitu. Pagebluk itu kayak suatu wabah penyakit yang menyebabkan banyak orang yang meninggal di situ. Oke, next. Nah di sini adalah tabel-tabel penyakit, ini penyakit kelamin sih untuk laki-laki dan perempuan yang kena sifilis itu berapa gitu dan lain sebagainya. Dilihat dari rasnya, ras orang kulit putih, kulit hitam, Amer, Asian dan lain sebagainya. Ini untuk kanker paru-paru, ternyata untuk orang dengan usia mulai terkena kanker paru-paru itu ternyata kalau pria mulai usia 25 sampai 34. Wanita juga sama, 25 sampai 34, tapi resikonya ini masih kecil, 0,4. Gitu, semakin tinggi usianya ternyata juga resikonya akan semakin besar. Nah, selanjutnya ada resiko kecelakaan kendaraan. Kendaraan ini maksudnya adalah mobil dan motor. Karena ini mulai populer pada abad ke-20, mulai ada teknologi yang baru sehingga terciptalah mesin mobil dan motor. Dan kendaraan tersebut menyediakan jasa transportasi yang memudahkan kehidupan gitu sehingga kemanapun kita pergi kita tetap akan menggunakan alat transportasi tersebut. Tetapi kehadiran kendaraan tersebut juga menghadirkan sisi negatif, antara lain adalah resiko kecelakaan yang ditimbulkan.
Nah, bagian ini membahas tentang resiko kecelakaan kendaraan. Kecelakaan kendaraan praktis terjadi sejak kendaraan diciptakan gitu. Tentu, meskipun kendaraan itu sudah diciptakan dengan pengamanan yang luar biasa gitu, tapi tetap saja kadang-kadang kan ada human error gitu, atau kesalahan manusia kan, kadang-kadang mengantuk atau apa gitu, atau kesalahan yang ada di mesin sehingga menyebabkan adanya kecelakaan. Menurut WHO, World Health Organization, kecelakaan lalu lintas ini menyebabkan lebih dari 1 juta orang tewas dan 50 juta orang terluka. Penyebab utama kecelakaan adalah pengemudi yang mabuk atau dalam pengaruh obat, tidak perhatian, terlalu lelah, bahaya di jalan seperti karena salju, lubang, hewan, atau kemudian pengemudi yang teledor gitu. Ternyata itu adalah penyebab utama kecelakaan. Beberapa statistik kecelakaan kendaraan, sekitar 26% dari pengemudi pernah terlibat dalam kecelakaan mobil gitu. Ternyata di antara orang-orang yang mengemudi itu ada 26% orang pengemudi pernah terlibat kecelakaan mobil selama 5 tahun sebelumnya. Ada sekitar 17.419 orang meninggal karena kecelakaan pada tahun 2002 yang disebabkan karena alkohol, jadi mengemudi dalam keadaan mabuk. Nah, lebih dari setengah kematian yang dilaporkan, 59% diantaranya tidak menggunakan sabuk pengaman gitu. Ternyata sabuk pengaman ini merupakan satu hal yang sangat penting. Kita nggak boleh mengabaikan untuk tidak menggunakan sabuk pengaman gitu. Kalau pakai nyetir mobil harus pakai sabuk pengaman. Kalau pakai motor harus senantiasa pakai helm. Nah, kematian karena kecelakaan mobil terbalik atau rollover crashes itu mencapai 82,22%. Nah, ini adalah distribusi kecelakaan yang ada di Amerika. Yang terbesar itu ternyata ada di usia 25 sampai 34 tahun. Angka kecelakaan itu paling tinggi ternyata di usia ini. Padahal ini usia yang masih relatif sangat muda ya gitu. Nah, yang paling kecil ya ini saat usianya masih kecil. Kecelakaan berdasarkan kategori usia, ya kan? Usia 25 sampai 34 ternyata itu memiliki resiko kematian akibat kecelakaan yang paling tinggi. Mungkin karena usia yang masih muda ini adalah usia di mana orang itu sangat produktif ya. Produktif bekerja gitu kan, atau liburan dan lain sebagainya gitu. Namun kemudian mengabaikan aspek-aspek safety atau keamanan gitu, sehingga seperti itu menyebabkan kecelakaan. Penyebab kecelakaan yang pertama faktor manusia. Manusia itu adalah pengemudi yang seringkali melakukan perbuatan yang bisa mendorong kecelakaan. Kebanyakan kecelakaan kendaraan sebenarnya bisa dihindari jika orang itu lebih berhati-hati. Jadi intinya kalau kecelakaan itu ya disebabkan karena ketidakhati-hatian gitu. Kadang-kadang karena ketidakhati-hatian seseorang itu malah membahayakan nyawa orang lain juga gitu. Makanya sebenarnya semua orang yang berkendara itu harus hati-hati, nggak bisa enggak gitu. Nah, ini kecelakaan akibat berkendaraan ya. Aktivitas apa yang menyebabkan kecelakaan kendaraan? Yang pertama adalah berbicara dengan penumpang lain, kemudian menyebabkan dia nggak fokus, ngobrolnya sambil ngeliatin mungkin. Nah, itu ternyata resikonya adalah 81%. Gara-gara ngurusin radio atau CD itu 66,11%. Makan atau minum 49% dan menggunakan telepon seluler adalah 25%. Penyebab kecelakaan yang kedua adalah faktor teknis. Faktor teknis ini diakibatkan karena kelemahan mobil mungkin atau kendaraan yang bisa menyebabkan atau mendorong kecelakaan. Sebagai contoh, ban yang kehilangan gesekan gitu ketika terjadi pengereman mendekati setengah gravitasi bisa menyebabkan mobil tidak berhenti pada saatnya gitu. Jadi makanya kita harus senantiasa melakukan pengecekan secara rutin, secara berkala untuk motor atau mobil kita, sehingga kita benar-benar tahu apa yang harus dibenerin dari motor kita, apa yang harus dibenerin dari mobil kita gitu. Apakah bannya waktunya ganti, atau akinya waktunya ganti, ataukah kampas remnya perlu diganti dan lain sebagainya gitu. Itu adalah hal-hal teknis yang harus diperhatikan gitu. Sehingga ini akan mengurangi risiko kecelakaan akibat faktor teknis. Selanjutnya kecelakaan kerja. Nah, pekerja ini juga akan menghadapi resiko kecelakaan kerja. Dari data statistik diperkirakan ada sekitar 1,6 juta cedera karena kerja setiap tahunnya. 2,2 juta kasus gangguan kesehatan karena kerja. Sekitar 30 juta orang kehilangan
sekitar 30 juta hari kerja hilang setiap tahunnya karena kecelakaan, cedera, atau gangguan kesehatan. Diperkirakan kerugian karena gangguan kesehatan karena kerja dan kecelakaan kerja itu mencapai 6,5 miliar pound sterling setiap tahunnya. Nah, kebanyakan karyawan meninggal ini karena kecelakaan kerja pada tahun 2002 sampai 2003, karena ini benar-benar kadang-kadang nggak disadari gitu ya, resiko kecelakaan kerja itu tidak disadari. Makanya untuk orang-orang yang bekerja di bidang properti gitu, atau membangun jalan, membangun hotel, membangun perumahan dan lain sebagainya, pasti ada K3-nya di situ. Sekarang banyak perusahaan yang sudah mengadopsi K3, kesehatan keselamatan kerja gitu. Jadi benar-benar harus memastikan bahwa karyawan itu bisa selamat dalam bekerja, karena kalau enggak nanti dia akan menghadapi resiko kesehatan yang harus ditanggung oleh perusahaan, atau resiko kematian yang mungkin nanti perusahaan juga harus membayarkan ganti rugi gitu, apalagi ketika meninggalnya atau sakitnya itu berdasarkan atau merupakan dampak dari pekerjaan yang dilakukan. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan. Sekitar 60% kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian terjadi pada konstruksi. Ini tadi ya, pembangunan gitu loh, yang hal-hal yang membangun itu ternyata menyebabkan resiko kecelakaan yang tinggi. Transportasi, pergudangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Penyebab kematian kerja paling umum adalah karena jatuh dari ketinggian, ditabrak oleh kendaraan yang bergerak, dan ditabrak oleh objek yang bergerak atau jatuh. Nah, itu yang biasanya terjadi gitu di dalam pekerjaan. Bagaimana dengan kecelakaan kerja di Indonesia? Berikut beberapa informasi mengenai kecelakaan kerja di Indonesia. Pada tahun 2005 itu ada 95.000 kecelakaan kerja yang menyebabkan 6.114 yang mengalami kecacatan. Dan 2.932 mengalami cacat sebagian, dan 66 pekerja cacat total, dan 1.700 meninggal dunia gitu. Jadi ini adalah dampak-dampaknya kalau cacat gitu. Kalau misalkan cacat sebagian, cacat total, ini nanti juga harus kita berikan ganti rugi gitu. Kalau cacat sebagian berapa nanti ganti ruginya, cacat total berapa ganti ruginya, meninggal gitu. Nah, ini juga harus ada hitungannya gitu nanti kalau misalkan kita melakukan asuransi gitu. Maka biasanya karena ada resiko kesehatan, resiko kecelakaan, resiko kematian dan lain sebagainya, biasanya seorang karyawan itu harus membayarkan ditanggung oleh asuransi ketika bekerja gitu. Makanya saudara kalau misalkan bekerja, sudah menjadi hak saudara untuk mendapatkan asuransi kesehatan gitu, untuk menanggung biaya kesehatan ketika sakit. Itu bisa untuk saudara sendiri ataupun untuk keluarga, anak dan istri gitu. Lalu tanggungan untuk risiko kecelakaan kerja gitu. Makanya biasanya ada BPJS itu ada dua. Ada BPJS kesehatan, ada juga namanya BPJS ketenagakerjaan. Kalau BPJS kesehatan itu hanya menanggung hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan karyawan. Gitu. Jadi kalau karyawan sakit, nanti berobatnya bisa dengan menggunakan asuransi itu, menggunakan BPJS kesehatan itu. Tapi kalau BPJS ketenagakerjaan ini untuk resiko yang misalnya kayak kecelakaan pada saat kerja gitu, itu maksudnya kesehatan maksudnya ke kesehatan. Tapi kalau misalkan meninggal atau kecelakaan dan lain-lain, itu nanti biasanya berkaitan dengan ketenagakerjaan. Nah, ketenagakerjaan ini selain untuk menanggung hal yang berkaitan dengan kematian, juga bisa digunakan untuk jaminan hari tua gitu. Jadi kalau misalkan sudah pensiun, itu nanti bisa diambil kembali uangnya, dijadikan untuk bekal pensiun gitu kira-kira. Ya baik, itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan resiko kesehatan, kecelakaan kerja, dan ini menjadi satu hal yang harus kita perhitungkan gitu di dalam dunia kerja. Makanya K3 di dalam lingkungan kerja ini sangat-sangat harus diperhatikan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.